sobat semuanya, jumpa lagi di channel Pojok Film. Kali ini kita akan bercerita film horor yang berjudul Dendam Hantu Masa Lalu. Kisah ini menceritakan Dinar dan Randu yang tengah berbahagia atas kehamilan anak pertama mereka. Mereka menjaga baik-baik calon anak pertama mereka. Kebahagiaan mereka mulai terusik sejak kehadiran Sukma, tetangga baru mereka. Sukma selalu memperingati Dinar agar selalu berhati-hati dengan kehamilannya. Untuk mengobati kerisauan, mereka memeriksa dan memastikan kandungannya baik-baik saja. Usia janin 16 minggu itu sudah mulai ada gerakan. Di usia ini, janin akan terbentuk layaknya. Suatu pagi Dinar membuang sampah, ternyata Sukma sudah menunggu di belakang. Sukma memegang perut Dinar. Hal ini membuat Dinar kian gelisah, apalagi suaminya sudah melarang bertemu Sukma. Siangnya Dinar mendengar tangisan bayi di kamar calon anaknya. Tapi di sana tak ada apa-apa. Dinar mulai merasakan kejanggalan dalam rumahnya. Saat dia sedang menjahit, benang jahit itu seringkali terjatuh tanpa disengaja Dinar. Saat Dinar mengambilnya, sosok hantu muncul di belakang Dinar. Hal ini berulang-ulang hingga Dinar dikejutkan sosok hantu yang menakutkan. Untuk menemani Dinar saat suaminya bekerja, Randu menyewa seorang suster. Namun Ini ruang suster itu tamunya. terlihat kaku. Dinar menyampaikan pada Randu Ini ruang bahwa makan. dia kurang nyaman dengan sikap susternya. Namun Randu tak terlalu menanggapi. Dinar kembali mendengar suara tangisan bayi. Dia mencek kamar bayi, namun sosok hantu mulai mengganggu Dinar. Hantu tersebut menguncikan Dinar dalam kamar bayi. Dinar berusaha membuka pintu, namun suara tangisan bayi semakin terdengar nyaring. Dinar mendekati tempat tidur bayi tersebut, tapi tak ada siapa-siapa di sana. Tak lama kemudian Dinar dikejutkan oleh hantu tersebut, tapi dia segera berubah menjadi suster. Dinar segera keluar kamar bayi tersebut dengan kesal. Dia menceritakan pada Randu, namun suaminya itu tak percaya dengan pernyataan Dinar. Dinar menemui Sukma untuk bercerita tentang kejanggalan yang dialaminya. Namun Randu segera menjemput Dinar, karena Randu tak suka dengan kehadiran Sukma. Randu mulai merasakan kejanggalan di rumah mereka, tapi dia masih belum percaya. Tiba-tiba Dinar muntah darah. Hantu itu kembali mengganggunya. Dia mendorong kepala Dinar hingga terbenam di wastafel. Dia juga mengelus-elus perut hamil Dinar. Dinar semakin ketakutan. Randu merasakan ada yang aneh di rumahnya. Dia mendengar suara bayi di kamar. Dia mencoba mencari Dinar ke rumah Sukma. Sukma mengatakan kalau Dinar mungkin sedang diteror hantu. Cara cinta kepada Dinar, sementara dengan teganya kamu. Ternyata benar, Dinar sedang diganggu hantu. Hantu tersebut menggantung dan melempar Dinar. Akhirnya Dinar berhasil ditolong Randu. Dinar mempertanyakan semua kejanggalan ini. Dinar merasa tak pernah berbuat salah pada hantu perempuan itu, sehingga dia gitu dendam pada Dinar. Randu mengakui kalau dia menghamili perempuan dan tak bertanggung jawab hingga perempuan itu meninggal dan gentayangan. Suatu hari adik Dinar pulang. Dia menemui kakaknya digantung hantu. Dia segera menolong. Dia minta tolong pada pembantunya, tapi pembantu tersebut tak menghiraukan. Dia berusaha membuka pintu kamar bayi. Mbak, saya terkunci dalam, sus. Sus, tolong cariin alat apa aja untuk buka pintu itu, sus. Kamera di kamar Mbak. Tristan. Iya, Mbak. Hantu tersebut membawa Dinar terbang keluar. Adik Dinar menyinari hantu dengan kalung merah. Hantu itu berteriak dan menghilang. Dinar pingsan. Adiknya membawa ke rumah sakit. Adik Dinar menelpon Randu. Sebelum Randu mengangkat telepon, hantu tersebut datang mengejutkannya. Randu tak dapat mengendali mobil. Randu tewas dalam kecelakaan ini.
Sementara itu adik Dinar menunggui Dinar melahirkan. Dinar bahagia anaknya telah lahir. Namun sosok hantu itu muncul di belakang dokter persalinan. Dinar kaget dan akhirnya meninggal. Adik Dinar merasa terpukul. Akhirnya adiknya lah yang merawat dan membesarkan anak Dinar hingga menjadi gadis kecil yang cantik. Oke sobat, sekian alur film Dendam Hantu masa lalu.